Wah, itu ceritanya kayaknya terlalu sensitif. Ya memang pada saat itu tahun kedua saya dapat temu ya. Dan istri sedang hamil pada saat itu. Ya entah kok pada saat itu ya kok saya pas tega gitu ya. Kemudian istri juga pas mengizinkan. Saya sebenarnya berangkat dari apa ya semacam ejekan lah ya. Ya sebenarnya bukan ejekan juga lah. Artinya ada beberapa kolega, saya katakan kolega lah. Ketika ditunjukkan kitab saya, profesor itu komentar dari jarak jauh dia, tidak mendekat. Itu bahasa Arab uslub Indonesia ya. Langsung begitu. Jadi ya mungkin ya meremehkan lah bahasa, tapi saya tidak ingin suudzon itu loh. Cuman saya mengambil hikmahnya. Setelah saya kalau gitu saya tak menghafal Quran lebih konsen gitu di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Itu selesai dalam setahun. Alhamdulillah selesai. Berarti 25 juz selesai dalam setahun. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, saya Muhammad Afifuddin, ini nama kecil ya. Kemudian ketika saya studi di Mesir ditambahi Dimyati kan harus 3, jadi Muhammad Afifuddin Dimyati. Ayah saya bernama Ahmad Dimyati, putra dari Kiai Haji Muhammad Romli Tamim yang dikenal sebagai penyusun istighosah itu. Kemudian beliau putra dari Kiai Tamim Irsyad. Kiai Tamim Irsyad putra dari Kiai Irsyad, ini dari Bangkalan. Itu nasab yang sementara ini kami ketahui. Kemudian yang dari pihak ibu, saya bin Muflihah. Muflihah itu binti Ahmad Marzuki. Kiai Ahmad Marzuki Langitan itu adik dari Kiai Abdul Hadi Zahid, putra dari Kiai Zahid. Cuman dari Langitan nanti sampai ke Mbah Hozin ya. Mbah Hozin nanti menantu dari Mbah Soleh, terus Mbah Nur pendiri Langitan. Jadi kalau dari bapak saya dari Peterongan, Darul Ulum. Kalau dari ibu saya dari Langitan, Pondok Pesantren Langitan. Ya. Saya ya TK di sini, MI Darul Ulum Negeri ya. Kemudian MTS Darul Ulum saya sampai tahun 94 ya. Kemudian saya di Man PK Jember. Man PK Jember 3 tahun sampai 97. Kemudian setelah itu saya tidak kuliah, saya meneruskan tahfidz di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran di Sleman, Yogyakarta kepada Kiai Mufid Mas'ud. Saya di situ menyelesaikan hafalan tahun 98, saya selesai langsung kuliah ke Mesir. Di Mesir saya ambil jurusan tafsir wa ulumul Quran, ya, Fakultas Usuluddin. Dan saya tidak memilih Kairo, tapi saya memilih di Tonto. Tonto itu provinsi Gharbiyah. Dari Kairo sekitar 91 km. Nah, kemudian sampai tahun 2002 saya selesai, saya langsung ke Sudan. Ya, sebelum ke Sudan saya pulang dulu di Indonesia menikah, tapi menikah hanya akad ya. Kemudian saya ke Sudan. Di sana saya mengambil jurusan Ta'limul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha di Ma'hadul Hurtum Ad-Dawli lil Lughatil Arabiyyah. Ya. Itu 2 tahun di situ sampai 2004, tapi sebelumnya 2003 saya pulang untuk walimah. Jadi di sela-sela itu saya menikah 2003, kemudian saya walimah. Ketika walimah selesai, saya bawa istri ke Sudan, sehingga anak saya yang pertama lahir di Sudan tahun 2004. Selesai 2004, itu S2, saya pulang, tapi sebelum pulang saya daftar S3 di Universitas An-Nilain di Sudan, di Khartoum. Dan saya menyelesaikan tahun 2007 S3-nya. Nah, ketika menulis saya sudah di Indonesia, jadi di sana hanya daftar, kemudian proposal, ujian proposal, setelah semuanya disetujui baru pulang menulis di Indonesia. Ketika menulis di Indonesia saya daftar dosen di Universitas Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2005 itu, kemudian mulai PNS tahun 2006 di Universitas Sunan Ampel, sehingga saya dosen di situ di Fakultas Tarbiyah. Kenapa Tarbiyah? Ya karena jurusannya pendidikan bahasa Arab. Jadi jurusan PBA kalau di Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel.
Loh, berarti kalau umur sekarang berapa? Saya sekarang 43, saya kelahiran 79. Oh, bukan 34 ya? Terasa 30. Enggak. Alhamdulillah. Ini kalau apa kepakaran ya, masyarakat banyak yang tahu Ki Afif ini pakarnya seputar tafsir kayak gitu. Kenapa ngajarnya nggak di Usuluddin ilmu Al-Quran dan tafsir? Ya karena tadi S2 dan S3 saya tarbiyah. Oh gitu. Ya, kemudian pada saat itu formasi di Sunan Ampel juga tarbiyah. Saya sebenarnya ini dengan Al-Quran dan tafsir hanya di S1 saja, di Al-Azhar. Al-Azhar itu S1 saya tafsir dan ilmu Al-Quran. Dan memang secara pribadi memang lebih senang ke Quran, ke tafsir dan Al-Quran. Cuman ngajarnya memang biasanya linguistik gitu, filologi, ya gitu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan, semantik misalkan, psikolinguistik, sosiolinguistik seperti itu. Cuman beberapa kampus mungkin ada yang melihat sisi Quran itu kemudian meminta saya ngajar. Di antaranya di IAIN Tulungagung pada saat itu masih IAIN. Nah di situ saya ngajar, pernah studi Al-Quran, pernah metodologi tafsir, pernah kemarin juga linguistik Al-Quran. Jadi di sanalah mulai saya mengembangkan aspek kajian Al-Quran itu ya karena ngajar. Dan itu semua yang mendasari ya buku-buku yang saya tulis juga karena mengajar. Apa ketertarikan kepada tafsir itu sejak di MAK atau ya sudah di Mesir? Sebenarnya sejak MAK. Saya di MAK sudah menghafal 5 juz. Oh, iya. Jadi saya selesai aliyah itu sudah hafal 5 juz. Dan saya sebenarnya ingin langsung ke Mesir pada saat itu, 97 itu, cuman ketika tes saya gagal. Oh, ada cara gagal juga? Ada. Jadi tes di Winsai pada saat itu, saya tidak diterima pada tahun 97, tapi diterima cadangan berangkat tahun 98. Nah, karena nunggu setahun, disitulah saya, kalau gitu saya tak menghafal Quran lebih konsen gitu di Pondok Pesantren Sunan Pandan-Aran. Itu selesai dalam setahun? Alhamdulillah, selesai. Berarti 25 juz selesai dalam setahun? Ya, alhamdulillah. Berarti khataman wisudanya Mbak Mufid ya? Iya, tahun 98. Cuman pada saat khataman itu saya sudah di Mesir. Jadi saya izin kepada Kiai Mufid, saya harus berangkat. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Jadi cuman nama saya ada di undangan Hotimin itu ada. Dan saya nggak ikut. Mbak Mufid itu kan kalau ikut khataman harus 30 juz gelondong gitu. Ya. Berarti juga sudah 30 juz. Saya pada saat itu disuruh semaan di sini. Di rumah. Sebelum berangkat ke Mesir. Iya. Jadi alhamdulillah ya beliau sangat mendukung proses pendidikan saya. Jadi saya nggak apa semaan di rumah. Ya, semaan saya di sini. Ya 30 juz itu. Alhamdulillah. Ada delegasi yang dari Kerapia dari Pandangaran ke sini? Tidak, saya tidak. Ya mungkin percaya dengan orang-orang sini yang menyimak itu. Kita ini beberapa orang minggu lalu habis jajan sama Gus Tasim sama cucunya Mbak Mufid di Proda di sana, jajan lain. Ibunya saya itu kan santri pertamanya Mbak Mufid, Bu Maimunah. Purworejo. Bukan, putrinya Mbak Umar Ambu Yuda. Oh, Masya Allah ya. Iya, santri pertamanya Mbak Mufid. Jadi Mbak Mufid itu saya tahu waktu masih kecil itu saya tahu. Kalau ke Mesir kenapa milih ilmu Al-Quran tafsir? Ya, karena memang jadi MAK sudah senang ya, apalagi alhamdulillah barakallah diberi amanat untuk menghafal Al-Quran itu ya sekaligus biar mendukung begitu. Jadi sesungguhnya S2-nya kalau bisa maunya ditafsir sebenarnya. Cuman saya melihat di Al-Azhar itu teman-teman lama gitu pada saat itu. Jika saya ingin yang lebih cepat gitu, di mana? Nah ini ada beberapa pilihan yang paling cepat pada saat itu ya di Ma'hadul Hurtum Ad-Dauli itu. Dan saya ambil di situ saja. S1 ditempuh berapa? 4 tahun. Sesuai dengan target. Ya, target 4 tahun di Al-Azhar. Kalau di Sudannya S2? S2 2 tahun. S3-nya 3 tahun. Gitu. Lika-liku sekolah kuliah di luar negeri apa? Itu beasiswa semua ya? Saya yang S1 dari Kemenak ya, S1 Kemenak.
S2 sebenarnya saya biaya sendiri, maunya gitu ya. Daftar biaya sendiri, kemudian ketika saya sudah daftar, kebetulan yang dapat beasiswa mengundurkan diri. Kemudian dites ulang untuk mahasiswa Indonesia yang datang ke situ semuanya. Dan alhamdulillah nilai saya tertinggi, sehingga saya dapat beasiswa juga yang di Mahathir Hurtum. Cuma bukan dari Kemenak, tapi dari kampusnya. Di Sudan bersama istri itu ada cerita ditinggal ke Mekah untuk temu tenaga musiman gitu. Wah, itu ceritanya kayaknya terlalu sensitif. Ya memang pada saat itu tahun kedua saya dapat tembus ya. Dan istri sedang hamil pada saat itu. Ya entah kok pada saat itu ya kok saya pas tega gitu ya. Kemudian istri juga pas mengizinkan. Ya. Sebenarnya nggak tega juga, tapi ya akhirnya berangkat juga saya. Tembus hanya 50 hari, saya ambil yang ya memang ditakdirnya tugasnya di Mekah. Dan Mekah kan paling cepat selesainya. Kalau teman-teman langsung pulangnya agak cepat. Ya mungkin itulah tantangan beratnya itu. Sehingga istri pada saat itu juga bingung kan nyari rumah di mana. Karena pada saat itu kira-kira 2 minggu setelah saya berangkat itu, rumah yang di Sudan itu diminta oleh tuan rumahnya. Padahal waktu itu istri saya sendiri di situ. Ya untungnya beberapa teman bantu ya, khususnya PCI NU yang di Sudan itu bantu nyarikan rumah. Gitu. Alhamdulillah. Ya kita kan tahunya suksesnya kerennya sekarang itu. Ya sukses dan tidak itu ya penilaiannya orang saja. Saya tidak merasa itu. Kalau menulis sejak kapan? Saya menulis kalau untuk pelajaran linguistik sejak ngajar. Sejak di Ya, jadi ya itu karena saya biasanya memang nulis untuk ngajar ya. Jadi saya pernah mengajar, misalkan ngajar takbir ya. Ngajar takbir, kemudian saya pernah mengajar tarjamah Indonesia Arab begitu. Sehingga saya menulis buku berjudul Panduan Menulis Bahasa Arab, panduan praktis menulis bahasa Arab. Itu diantaranya karena ngajar. Gitu. Kemudian yang kedua, saya ngajar sosiolinguistik. Waktu saya itu di UIN Malang, pasca sarjana UIN Malang. Nah, karena anak UIN Malang itu ya berbahasa Arab ya, karena jurusan PPA, maka saya nulis buku berbahasa Arab. Madkhal ila ilmi lughah al-istimai, pengantar sosiolinguistik berbahasa Arab. Ya, pada saat itu hanya 2 itu buku saya yang nampak beredar di kalangan para pelajar atau para mahasiswa bahasa Arab. Kemudian ketika disuruh ngajar di Yayan Tulungagung, nah itu saya anggap itu miftah, itu pembuka ya. Pembuka semangat baru untuk menulis di bidang kequranan. Memang pada saat itu Direktur Pasca Sarjana Yayan Tulungagung memondokkan putranya di sini, di Darul Ulum di tempat saya ini. Ya, beliau sambil memondokkan itu minta waktu saya untuk ngajar di sana. Saya ngajar studi Al-Quran. Nah, karena ngajar itulah maka saya nulis buku yang sekaligus saya buat santri saya, namanya Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran. Itu memang awalnya ya untuk ngajar di Pasca Tulungagung, juga untuk ngaji di sini. Itu buku pertama di bidang Quran itu. Setelah itu saya mulai nulis i'rab ya, Shafa'ul Lisan fi i'rabil Quran itu ya untuk santri, kalau itu murni untuk santri. Kemudian saya juga nulis Majma'ul Bahrain fi Ahadits at-Tafsir minas Sahihain, itu saya menulis karena saya ingin ngaji hadis tapi berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, biasanya kan ada Riyadhus Shalihin, ini akhlak ya. Kemudian ada Bulughul Maram, ini ahkam. Nah, yang tafsir gak ada atau belum ada, yang maksudnya simpel, tidak terlalu tebal gitu ya. Akhirnya saya nyusun Majmu'ul Bahrain fi Ahadits at-Tafsir minas Sahihain. Saya ambilkan dari Bukhari Muslim hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan 3 buku ini yang awalnya diajarkan di sini, ngaji semua pakai itu di pondok saya ini. Saya memang tidak ingin publis pada saat itu, tapi ya Allah berkehendak tiba-tiba publis lah ke halayak umum. Kemudian buku yang setelah itu, buku yang keempat bidang Quran itu adalah Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Nah, buku ini sebenarnya juga dari Yayan Tulungagung.
karena saya disuruh ngajar manhajut tafsir. Pada saat itu ya tetap orang yang sama ya, Pak Dr. Asyaril itu namanya, yang juga wali santri di sini, direktur pada saat itu minta saya ngajar itu. Kemudian saya tanya, ini materinya apa gitu, kisi-kisinya gitu. Terserah dosen. Karena terserah dosen, maka saya harus mikir, milih mana yang penting, yang perlu diketahui mahasiswa pasca bidang tafsir dan ilmu Al-Quran. Saya tidak ingin sama dengan kajian kutubut tafsir atau kajian-kajian manhajul mufassirin. Ini memang manhajut tafsir. Nah, itu hanya saya susun buku ilmu tafsir usuluhu wa manhajuhu. Nah, buku ini yang nampaknya lebih booming lah ya. Karena diterbitkan juga di Mesir pada saat itu. Dan awal mula buku yang diterbitkan Mesir ya buku ini, ilmu tafsir usuluhu wa manhajuhu. Nah, mungkin setelah itu hiroh atau semangat menulis semakin semakin kuat gitu. Yaitu saya nulis buku tentang Ijma' Tafsir. Itu buku untuk ngaji di sini, tipis 125 halaman gitu. Itu ngaji cukup itu. Jadi artinya untuk bulan Ramadan bisa khatam seperti itu. Kemudian pada saat saya nulis ilmu tafsir itu saya sudah ngelis saya. Ini yang harus ditulis, ini harus ditulis begitu. Karena sebagaimana pernah saya singgung ya, bahwa inspirasi itu kan dari buku pertama. Jadi buku itu menginspirasi buku yang lain. Jadi ketika saya nulis ini, saya merasa loh ini kan bisa juga ditulis, ini bisa juga ditulis begitu. Sehingga saya punya ancang-ancang saya harus nulis ini begitu. Di antaranya ancang-ancang itu adalah kutubut tafsir itu, Jam'ul Abir fi kutubut tafsir itu. Karena saya ingin mengetahui seluruh kitab tafsir yang beredar pada masa ini atau yang ada di sekitar kita, baik di perpustakaan atau dimanapun. Sehingga saya nyari-nyari kitab-kitab tafsir, lalu saya ulas siapa pengarangnya, bagaimana metodologinya. Itu juga saya nggak terasa itu tiba-tiba sampai 700 halaman. Nggak terasa. Jadi 700 halaman itu akhirnya nggak mungkin dicetak dalam satu buku kitab, sehingga menjadi 2 jilid. Nah seperti itu contohnya ya. 2 jilid akhirnya ternyata saya nulis juga 2 jilid itu. Saya nggak pernah bayangkan itu. Yang judul-judul yang tidak juga saya sengaja ya, tapi cuman ini hadir ya. Misalkan Asyamil itu fi Balaghatul Quran. Ini karena salah seorang guru saya ketika di Sanawiyah Darul Ulum menjadi dosen di IAIN IAIN Kediri. Beliau bernama Dr. Hamim, tanya saya tentang apakah punya kitab Balaghah Al-Quran. Saya ingat terus karena memang sejarahnya dari beliau. Saya bilang saya nggak punya Pak. Saya kalau kitab Balaghah saya punya. Balaghah Al-Balaghah Al-Wadihah, Jawahirul Balaghah, kitab Balaghah saya punya. Cuma Balaghah Al-Quran saya nggak punya. Terus beliau tetap minjam kitab itu. Karena untuk ngajar materi di Kediri, Balaghah Al-Quran. Ketika buku saya berikan, saya terinspirasi. Kenapa nggak ditulis saja ya gitu. Balaghah Al-Quran. Sehingga nanti materi-materi balaghah yang ada di kitab-kitab itu bisa terangkai dalam satu buku, kemudian orang membaca ayat akan menemukan balaghahnya. Nah, ini inspirasi dari pertanyaan beliau. Akhirnya saya mulai mengumpulkan referensi-referensi itu, sehingga mulai saya tulis mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah begitu terus sampai An-Nas itu. Dan sistem nulisnya bukan berurutan begitu, sak nemunya begitu. Kok saya nemu di tafsir ini ayat surat Asy-Syu'ara ayat berapa? Itu saya masukkan dulu di ketikan saya itu. Nah, setelah semua sekarang baru mencari mana yang belum ada. Oh ayat ini belum ada, baru saya analisa kira-kira ini balaghahnya apa, baru saya masukkan. Jadi saya tambal sulam begitu. Sehingga hampir seluruh ayat ada, tapi tidak semuanya. Ini memang belum semua Al-Quran ada di situ. Tapi hampir semuanya ada. Mungkin 95% atau 90% ayat ada di kitab Asyamil itu. Berapa jilid? Itu 3 jilid. Dan itu juga seperti tadi ya, saya nggak merasa, mungkin karena merasa asik ya. Saya menganggap interaksi dengan Al-Quran itu memang unik. Jadi orang menjadi terlena begitu. Keasikannya itu beda ya.
Ya mungkin kalau kita kita main game mungkin gitulah ya, kalau main game lupa waktu begitu. Nah, nulis balaghah itu juga begitu. Saya merasa kok enak gitu loh, enak, saya merasa nyaman gitu. Kok referensi tiba-tiba nemu gitu loh. Mungkin ada yang nunjukkan atau saya baca mana buku apa, saya merujuk ke rujukan, oh ada kitab ini ternyata. Saya cari-cari ketemu kitabnya. Ya sekarang kan banyak kitab-kitab yang ada PDF-nya. Jadi aksesnya semacam dimudahkan. Sampai dapat 1.200 halaman itu saya merasa ini kok banyak sekali ya gitu. Akhirnya saya tanya ke penerbit, ya apa ini? Teruskan saja kata penerbit itu. Itu tulisan Arabi di Malang itu, di Ngosari. Teruskan saja puasnya gitu. Ya sampai 1.650-an. Itu yang saya cetak pertama. 3 jilid dan waktunya nggak terlalu lama itu sebenarnya. Hanya 14 bulan itu kira-kira itu. Ya karena saya merasa tadi itu kok kayak mudah begitu. Saya macam dimudahkan. Tentu kesalahan ya salah mungkin ada, cuman ketika saya koreksi awal, sudah saya temukan, saya koreksi lagi, saya tambahi. Nah, sekarang ini cetakan kedua ini yang di Mesir ya, itu 1.700 halamannya sudah. Artinya saya nambahkan ayat-ayat yang belum ada, saya tambahkan. Berarti kalau yang cetakan Mesir ada berapa? Yang dicetak di Mesir sekarang ini 5. Ini yang belum, ini nanti ini. Ini masih daminya ini. Oh, dami. Ya, ini mungkin bulan ini atau bulan depan kira-kira. Mabaihis fi Ma'anil Quran. Itu seputar? Ini seputar makna Al-Quran ini juga ini saya tulis karena pertanyaan juga ini, karena teman-teman yang ngajar di prodi tafsir itu kesulitan mencari materi mata kuliah Ma'anil Quran. Jadi mereka tanya ke saya via telepon, ada yang ketemu langsung, apa materi Ma'anil Quran itu? Waktu itu saya sebutkan, oh ini begitu. Itu sudah saya sampaikan ketika saya nulis Al-Balaghah itu. Jadi masih lama. Jadi saya punya target menulis ini ketika masih nulis Balaghah. Kayaknya nanti enak ditulis itu. Cuman belum saya mulai. Saya sedang menyelesaikan As-Syamil itu. Nah, ketika sudah selesai As-Syamil, sudah perbaikan sudah, kemudian waktu berjalan, kemarin pandemi itu, tapi saya juga masih belum ingin nulis ini, pandemi itu. Karena ya masih keasikan dengan acara-acara itu kan, acara-acara bedah buku dan sebagainya itu kan. Saya sebenarnya kurang begitu seneng acara-acara itu karena akhirnya fokus ke bukunya menjadi ya berkurang gitu. Jadi kenikmatannya itu mulai lagi dari awal gitu. Makanya saya itu kalau ada undangan ngisi seminar saya akan berusaha menolak dulu. Jangan saya, kalau bisa jangan saya. Kalau sudah terpaksa saya nggak apa-apa lah. Tapi saya akan berusaha untuk sebaiknya jangan saya. Kalau terpaksa ya nggak saya. Ya, kemudian pada saat liburan pandemi itu kan anak saya pulang dari pondok di Darul Quran. Darul Quran wal Irsyad di Gunung Kidul. Anak saya dua-duanya mondok di situ, laki-laki dan perempuan. Nah, di sini karena pandemi awal itu kan, itu hampir 4 bulanan mungkin. Pondok tidak berani memasukkan, ya kan, ketakutan pada saat itu kan luar biasa. Pondok nggak berani memasukkan, jadi pengajian dari pondoknya itu daring, ngaji melalui YouTube begitu, absensi di YouTube dan sebagainya. Nah anak saya kalau begini, ini nggak banyak dapatnya. Kenapa nggak saya buatkan saja ini buku atau apa yang untuk bisa ngaji mereka ketika di rumah. Akhirnya saya nulis buku Jadawilul Fusul fi Ilmil Usul itu. Memang sebenarnya bukan fak saya di usul fikih itu. Cuman saya ingin anak saya bisa paham usul fikih dengan mudah dan ringkas gitu. Akhirnya saya ikhtisar gitu ya, saya meringkas dari beberapa kitab usul fikih kontemporer. Saya cari materi-materi yang penting, saya buat bagan skema, penjelasan yang ringkas dan padat. Akhirnya saya cetak itu dan saya ajarkan pertama kali ke anak saya itu. Terus anak saya, kemudian mulai saya ajarkan ke beberapa santri, ya sambil koreksi biasanya gitu, saya koreksi. Akhirnya saya kok ada rentek, wah enak ini kalau dapat pengantar dari Kiai Abibuddin Muhajir itu kan.
Akhirnya saya minta beliau memberikan, alhamdulillah beliau welcome, sangat senang dan memberikan pengantar itu. Nah, ketika ada nama itu, ini di Mesir saja cetaknya gitu. Akhirnya saya kirimkan ke Mesir, alhamdulillah Mesir mau mencetak itu. Jadi pada saat pandemi awal itu saya menulis 2 buku itu, Jadawilul Fusul fi Ilmul Usul dan Al-Mukhtasar Al-Latif fi Ulumil Hadis Asy-Syarif. Jadi sebenarnya di luar Quran semua ini. Berkah pandemi. Iya, berkah pandemi karena untuk anak-anak sebenarnya. Untuk anak saya kalau ngaji, ini pokoknya kamu nanti paham ini, di pondokmu nanti kamu bisa sambung. Maksud saya begitu. Jadi ketika di rumah ngaji itu, nanti ketika di pondok ada pengajian usul fikih atau ilmu hadis, mereka sudah punya bayangan. Itu sebenarnya kehendak saya pada saat itu, keinginan saya itu. Saya sebenarnya ini berangkat dari semacam ejekan lah ya. Ya sebenarnya bukan ejekan juga lah. Artinya ada beberapa kolega, saya katakan kolega lah. Ketika ditunjukkan kitab saya di situ, cuman beliau belum kenal saya. Teman saya menunjukkan, ya Prof misalkan ya, ini loh kitabnya Dr. Afif. Kemudian profesor itu komentar dari jarak jauh, dia tidak mendekat. Saya di depannya yang ngomong ini, itu bahasa Arab uslub Indonesia ya, langsung begitu. Jadi ya mungkin ya meremehkan lah bahasa, tapi saya tidak ingin seudon itu lah. Cuman saya mengambil hikmahnya, motivasinya itu bahasa Arab uslub Indonesia ya. Ya teman saya bela saya, oh enggak Prof. Nah gitu aja. Cuman dia sudah langsung pergi tanpa menghiraukan. Saya batin, wah ini harus ada bukti kalau ini dipahami orang Arab. Nah, saya begitu tertantang saya. Akhirnya saya ngontak santri-santri saya yang di Mesir, tolong usahakan ini bisa terbit di Mesir. Gitu. Itu awal mulanya memang agak seperti itulah. Itu cerita awal gitu ya. Jadi sentimen. Iya bukan sentimen, motivasi untuk benarkah ini uslub Indonesia gitu loh. Saya kalau itu uslub Indonesia kan nggak mungkin diterbitkan di Mesir. Nggak mungkin mau orang Mesir ini nggak baca saja nggak paham misalnya ya. Mereka nggak mungkin mau menerbitkan. Jadi saya ingin membuktikan itu bahwa ini bukan uslub Indonesia gitu. Nah itu sebenarnya awalnya itu dari itu. Saya terpacu dari itu. Tapi pakai muhaqqiq atau apa gitu? Yang awal dulu tidak. Ilmu tafsir itu tidak langsung. Yang ini kalau ini nanti ini ada murojaah wa taqdim. Nah kalau ini ada dibaca, direview istilahnya oleh beliau ini. Siapa itu? Ini Profesor Muhammad Hasan Usman ini. Misalnya Kaprodi Bahasa dan Sastra Al-Azhar. Kaprodi Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman. Ini insya Allah mungkin bulan ini atau awal Ramadan lah, semoga sudah terbit. Dari sekian buku itu yang paling untuk sementara ini oplahnya yang paling banyak cetaknya yang apa dari sekian? Saya terus terang kalau oplah saya nggak ngitung, tapi yang cetakan terbanyak ya Mawridul Bayan. Karena santri semua ngaji. Ya di sini kan santri baru saja itu kan sekitar 250-300 per tahun di tempat saya ini. Jadi ya setahun bisa segitu. Belum lagi nanti yang pondoknya ibu saya, asramanya ibu saya juga ngaji itu saya yang ngajar juga. Jadi setahun bisa 500 eksemplar. Ini yang hanya pondok saja. Belum lagi yang mungkin permintaan dari pondok lain. Beberapa pondok sudah pakai ini. Kalau Kiai juga ngajar Al-Quran, musyafah Al-Quran itu ngajar? Saya tahfidz saja. Jadi setoran tahfidz setiap pagi. Terus gimana cara ngaturnya, ya ngampus, ya ngajar Quran, ya nulis, gimana itu ya? Begini, saya ngajar Quran hanya nyemak ya, pagi itu paling berapa ya, paling banyak itu kalau 45 orang lah. Biasanya bagi 3. Jadi maju bertiga langsung. Itu kira-kira waktunya 1 jam, 1 jam setengah kira-kira selesai sudah pagi itu, kecuali kalau saya pas ada acara di Jakarta ya saya liburkan. Artinya itu paginya. Nah di kampus itu kewajiban saya kan tidak banyak ya, hanya 12 SKS atau 16 SKS seperti itulah. Jadi di kampus itu bisa 2 hari yang utama itu. Dan berangkatnya juga biasanya saya memang setelah ngaji. Setelah ngaji jam 7, biasanya ngaji selesai jam 6, 6:15 sudah selesai. Mungkin jam 6:30 atau jam 7 sudah berangkat gitu.
Nanti pulang sore ya. Kalau saya ke kampus ya saya nggak akan pegang komputer, saya nggak akan ngajar juga pada saat saya ke kampus. Memang murni untuk UIN Sunan Ampel. Nah di sini ngaji malam itu saya juga tidak tiap hari juga tidak. Jadi ada beberapa hari yang saya free. Jadi ngaji saya di sini semuanya rata-rata kitab-kitab saya. Kalau yang bukan kitab saya adalah kitab turunan dari mbah-mbah gitu. Artinya kitab yang dikaji oleh mbah itu lalu ke putranya ke saya begitu. Itu kitab Iradus Sholihin. Biasanya saya ngaji itu meneruskan mbah-mbah itu. Berarti kalau nulis biasanya waktunya kapan? Nulis saya pagi. Ya, habis makan sarapan jam 7 atau kalau nggak ke kampus ya. Jam 7 atau jam 8 mulai jam 9 setengah jam 10 selesai. Kalau siang nanti ada kayak nganggur nggak ada apa-apa saya komputer lagi gitu. Malam nggak pernah nulis. Nggak boleh. Malam sudah ada kesepakatan dengan istri. Malam tidak boleh di komputer begitu. Jadi malam memang ya untuk ngaji anak-anak, untuk santri-santri ngaji itu. Jadi hanya pagi atau siang gitu aja. Kenapa jangan tertarik menulis ke genre Arab? Kan ada genre-genre yang lain seperti keislaman, novel dan lain sebagainya. Terus termotivasinya Yai pertama kali untuk menulis itu dari siapa? Gini ya, saya sebenarnya kan sudah saya sampaikan untuk objeknya jelas itu santri dan mahasiswa yang memang mahasiswanya pasca sarjana pada saat itu ya, sehingga saya anggap mereka memang sudah menguasai bahasa Arab itu sebenarnya. Misalkan anak prodi IAT tafsir ya, ilmu Al-Quran dan tafsir PS2, kalau nggak bisa baca buku bahasa Arab ya jangan ngambil jurusan ini, kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya membuat buku itu ya juga tantangan bagi mereka bahwa seharusnya inilah yang harus menjadi materi mereka kalau sudah S2 gitu. Nah, yang lain untuk santri. Jadi kok kemudian viral misalkan ya saya nggak tahu itu ya. Dah kehendak Allah lah. Artinya saya sebenarnya tidak pernah menjual umum untuk kecuali mungkin penerbit ya. Penerbit kan juga menerbitkan dan mereka mempopulerkan. Mungkin dari sana beberapa ada yang tahu, lalu ada yang tertarik mengambil. Ya, dari sana sebenarnya. Nah sekarang ini saya setelah menulis beberapa buku berbahasa Arab, ada beberapa teman yang malah melarang saya menulis bahasa Indonesia. Ya, dulu yang saya ingat itu kakak ipar saya di Jember, sekarang sudah almarhum. Itu sudah mewanti-wanti, pokoknya jangan sampai nulis bahasa Indonesia. Kayak gitu kan saya. Kalau di Surabaya itu ada dosen dari Fakultas Adab ya, Dr. Nasaruddin itu yang juga aktif di Facebook itu juga itu, pokoknya jangan nulis bahasa Arab, jangan nulis bahasa Indonesia.